Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hukum Pengangkutan Niaga akan memberikan penjelasan terkait subjek dan objek dalam hukum pengangkutan. Saya sendiri Fahreza Nakazomi dengan NPM 23120111257. Subjek hukum pengangkutan yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan terdiri dari yang pertama ada pihak mengangkut. Pihak mengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang atau barang. Yang kedua ada pihak penumpang. Pihak penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar hak tersebut berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Yang ketiga ada pihak pengirim. Pihak pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar tersebut berhak untuk memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Yang keempat, ada pihak penerima. Pihak penerima adalah pihak yang memperoleh hak untuk menerima barang. Kemudian, ada pihak-pihak atau perusahaan yang berkepentingan dalam pengangkutan yang terdiri atas yang pertama ada perusahaan ekspedisi muatan, yaitu adalah perusahaan yang menyediakan jasa pengurusan dokumen dan memindahkan barang dari pabrik produsen ke pasar. Yang kedua ada perusahaan agen perjalanan, yaitu perusahaan yang menyediakan pelayanan publik terkait perjalanan dan pariwisata kepada masyarakat umum. Yang ketiga ada perusahaan agen pelayaran, yaitu adalah perusahaan yang ditunjuk untuk mengurus kepentingan kapal selama berada di suatu pelabuhan, yang menangani berbagai aspek operasional dan prosedural, termasuk penanganan kargo dan bongkar muat barang. Kemudian yang keempat ada perusahaan bongkar muat. Perusahaan bongkar muat adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk menyelenggarakan dan menjalankan kegiatan bongkar muat barang dari kapal atau menuju ke atas kapal dari pelabuhan yang telah mengantongi izin operasi pada peraturan perundang-undangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kalia Putri dari NPM 2011-2011-14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu subjek hukum dalam pengangkutan yang terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama itu ada badan hukum yang merupakan entitas yang diakui oleh hukum. Contohnya itu ada PT Kereta Api Indonesia yang merupakan perusahaan transportasi kereta api Indonesia sebagai badan hukum. Kedua, terdapat persekutuan bukan badan hukum, misalnya sekelompok pengusaha kecil yang bekerja sama untuk menyediakan layanan angkutan barang di daerah tertentu, seperti komunitas pengusaha ojek online. Yang ketiga itu ada subjek hukum perseorangan, contohnya adalah seorang penumpang yang bernama Andi membeli tiket untuk perjalanan pesawat dengan maskapai Garuda Indonesia. Andi berstatus sebagai perseorangan dan memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang baik selama penerbangan. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dengan NPM 23120111259. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang dalam setiap pengangkutan. Yang pertama, ada pengangkut pada pengangkutan kereta api. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, pengangkut adalah penyelenggara sarana perkeretaapian, yaitu badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum. Dia ini wajib memiliki izin usaha dan izin operasi dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada yang kedua, pengangkut pada pengangkutan jalan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menentukan bahwa pengangkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pengangkutan jalan ini diselenggarakan oleh perusahaan pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang atau barang dengan kendaraan umum di jalan sesuai pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu pengangkut pada pengangkutan perairan. Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pengangkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Pengangkutan laut ini terdiri atas pengangkutan laut dalam negeri, pengangkutan luar negeri, pengangkutan laut khusus, dan pengangkutan laut pelayaran rakyat. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
Lalu selanjutnya atau yang terakhir ada pengangkut pada pengangkutan udara. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, pengangkutan udara ini terbagi menjadi dua, yaitu pengangkutan udara niaga dan pengangkutan udara bukan niaga. Pengangkutan udara niaga ini terdiri dari pengangkutan udara dalam negeri dan luar negeri. Pengangkutan udara niaga dalam negeri ini hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pengangkutan Udara Nasional yang telah mendapatkan izin usaha pengangkutan niaga menurut pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Contoh pengangkutan udara niaga ini adalah PT Garuda Airways dan PT Merpati Nusantara Airlines. Sekian itu saja, selanjutnya akan diteruskan oleh Nama saya Risa Suryani dengan NPM 231211448. Objek hukum dalam pengangkutan. Objek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak secara benar, adil, dan bermanfaat. Objek hukum pengangkutan terdiri atas yang pertama, barang muatan atau kargo. Barang muatan yang dimaksud itu adalah barang sah dan dilindungi oleh undang-undang, yaitu barang sandang, barang pangan, barang rumah tangga, barang pendidikan, dan barang pembangunan, dan juga hewan. Selanjutnya yaitu alat pengangkut atau kendaraan atau sarana yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang dengan tenaga mekanik, terdiri dari kereta api, kendaraan umum, kapal niaga, dan pesawat udara. Selanjutnya, biaya angkutan atau imbalan berupa uang yang dibayarkan kepada pengangkut atas jasa pengangkutan yang diberikan. Ini biasanya berbentuk ongkos kirim, tarif tiket, dan lain-lain. Setelah itu, dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat dibuat secara lisan ataupun tertulis, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau para pihak. Namun, dalam praktik, perjanjian ini biasanya dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen angkutan atau dalam bentuk surat angkutan yang berfungsi sebagai bukti perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD itu hanya mengatur sebagian kecil tentang dokumen angkutan, khususnya untuk pengangkutan laut dan darat seperti pasal 454 tentang charter kapal, pasal 504 dan 506 tentang konsumen, pasal 90 tentang surat muatan atau pengangkutan darat. Menurut pasal 90 KUHD, dokumen angkutan itu menjadi bukti sah jika pengangkut sudah menerima barang dan dokumen tersebut. Meskipun perjanjian sudah dianggap ada saat terjadinya kesepakatan, secara umum dokumen angkutan adalah bukti tertulis adanya perjanjian pengangkutan antara pengguna jasa dan pengangkut. Bentuk dokumen angkutan yang umum digunakan itu biasanya tiket penumpang atau untuk orang, lalu tiket bagasi untuk bagasi, dan surat muatan untuk barang. Nama saya Sulman Barok dengan NPM 23120111420. Kali ini saya akan menjelaskan poin 2B, objek hukum pengangkutan yang disebut dalam poin 2A tentang alat pengangkut dengan mekanik, muatan, biaya angkutan, dan dokumen angkutan diatur dalam berbagai perundang-undangan sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada alat pengangkut dengan tenaga mekanik, diatur untuk kendaraan darat, laut, dan udara. Untuk darat sendiri diatur dalam UU nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas angkutan jalan. Lalu selanjutnya kapal laut diatur dalam UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Lalu udara UU nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Lalu selanjutnya muatan ada barang dan penumpang. Untuk barang dan penumpang diatur dalam KUHD pasal 468 sampai 498 untuk angkatan laut serta berbagai peraturan sektoral lainnya. Lalu selanjutnya untuk penumpang diatur dalam PM Peraturan Menteri tahun 2015 tentang angkutan penumpang. Lalu selanjutnya angkutan atau biaya angkutan tarif angkutan umum diatur oleh Menteri Perhubungan, misalnya PM 18 tahun 2016 tentang tarif angkutan penumpang, dan untuk barang sendiri diatur berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara pihak yang berkepentingan dan memiliki kepentingan. Lalu selanjutnya terkait dokumen, surat muatan atau BOL, Bill of Lading, diatur dalam KUHD pasal 506. Untuk tiket penumpang diatur oleh Dirjen Perhubungan Udara atau Darat. Lalu selanjutnya manifest dan dokumen kepabianan diatur dalam UU Kepabianan. Semua pihak yang berkepentingan harus mematuhi peraturan tersebut untuk menjamin keselamatan dan kepastian hukum. Sekian yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.